Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar diuraikan bahwa akhir perang Gaza di depan mata. Trump sepakati hal ini dengan Perdana Menteri Israel yaitu Benyamin Netanyahu. Lalu kemudian lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin 29 September 2025 mengumumkan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah secara resmi mendukung proposal perdamaian yang disponsori oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, mungkin juga sebagian sudah mengetahui ya, pada beberapa hari yang lalu ketika Perdana Menteri Israel ya Benyamin Netanyahu berpidato di sidang PBB, yang juga di podium yang sama Pak Prabowo Subianto juga menyampaikan mengenai sikap politik kita sebagai sebuah bangsa atas peristiwa di sana. Dan dalam pidatonya Benyamin Netanyahu menyoroti perihal mereka itu nampaknya sampai saat ini itu tetap pada komitmen awal untuk melakukan pembalasan terhadap Hamas. Dalam pidatonya Netanyahu menyampaikan bahwa mengapa mereka sampai hari ini terus saja menargetkan pembalasan terhadap Hamas. Pertama, karena ternyata masih ada sandera yang belum dibebaskan, dan yang kedua, untuk mencegah peristiwa yang sama yaitu pada tanggal 7 Oktober 2023 itu terulang kembali. Jadi karena itulah kemudian Israel ataupun yang disampaikan oleh Perdana Menterinya Benyamin Netanyahu, mereka tetap punya komitmen yang kuat untuk membalas apa yang sudah dilakukan oleh Hamas. Lalu kemudian di sini juga diuraikan bahwa berdiri di samping Trump, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menggemakan dukungan tersebut, menegaskan bahwa proposal itu selaras dengan tujuan perang strategis Israel. Jadi proposal ini ternyata menguntungkan pihak Israel, atau diuraikan di sini selaras dengan yang diharapkan oleh Israel. Saya mendukung rencana Anda untuk mengakhiri perang di Gaza yang mencapai tujuan perang kami. Lalu kemudian di sini lebih lanjut lagi dikatakan bahwa ini akan membawa kembali semua sandera kami ke Israel, membongkar kemampuan militer dan aturan politik Hamas, dan memastikan bahwa Gaza tidak akan pernah lagi menjadi ancaman bagi Israel. Jadi sebenarnya yang menjadi poin penting dari Israel itu adalah agar di masa mendatang tidak ada lagi sesuatu yang mereka bisa anggap, yang mereka bisa nilai bahwa itu sebuah ancaman terhadap bangsanya ataupun terhadap rakyatnya. Lalu kemudian lebih lanjut lagi jelaskan bahwa pernyataan ini jelas ditujukan untuk meyakinkan publik amanah nasional tetap menjadi prioritas utama. Meskipun demikian, Netanyahu mengambil keputusan ini di tengah tekanan politik domestik yang juga sangat besar. Nah, memang itu juga tidak bisa diabaikan ya, karena beberapa waktu belakangan teman-teman, bahkan ketika Perdana Menteri Israel ini Benyamin Netanyahu di sidang PBB pada beberapa hari yang lalu kan banyak sekali yang kemudian walk out ya, memilih untuk keluar ketika Benyamin Netanyahu menyampaikan pidatonya. Tapi sebenarnya sih karena sekarang kita berada di era digital ya, berada di era media sosial, walaupun ya kemudian orang-orang yang ada di situ memilih untuk keluar ataupun walk out ya sementara ya, tetapi kan pesan-pesan itu tetap kemudian tersampaikan kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Bahkan kemarin itu ternyata ketika Benyamin Netanyahu berpidato itu tersambung ya ke Gaza teman-teman. Jadi mereka ada pasang apa di sana itu sehingga suara dari Netanyahu itu terdengar di sana. Ya itu teman-teman mungkin juga sudah mengetahui ya. Lalu kemudian diuraikan lagi bahwa secara rinci proposal tersebut berisi 20 poin dokumen yang menyerukan gencatan senjata segera, pertukaran sandera ditahan oleh Hamas dengan tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel, penarikan bertahap Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, dan pemerintah transisi yang dipimpin oleh badan internasional. Nah ini dia teman-teman ya, pelucutan senjata Hamas. Jadi memang dari awal itu sepertinya tidak ada yang berubah dari komitmen ataupun dari tekad Israel ketika Benyamin Netanyahu menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023 itu akan dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh Hamas. Nah ternyata pernyataan itu sampai sekarang kalau saya melihat itu dalam media-media yang mengabarkan perihal Israel ataupun kemudian dalam pidato terakhirnya Netanyahu di sidang PBB pada beberapa hari yang lalu, mereka masih berkomitmen pada target pada pernyataan awalnya untuk juga membalaskan Hamas sampai habis-habisan. Nah, lalu kemudian juga di sini diuraikan bahwa Hamas sendiri belum menerima rencana tersebut secara resmi, hanya publikasi media saja. Lalu kemudian diuraikan lagi di belakang layar, para mediator terus bekerja. Seorang pejabat mengungkapkan bahwa Qatar dan Mesir telah menyampaikan dokumen proposal tersebut kepada Hamas.
Sebagai tanggapan, pimpinan Hamas menyatakan akan meninjaunya dengan niat baik sebelum memberikan jawaban. Nah, ternyata teman-teman, kalau berdasarkan di ulasan di sini itu ternyata belum ada terima dari pihak Hamas yang mengenai syarat-syarat yang kemudian diajukan oleh pihak Israel maupun bersama dengan Donald Trump ataupun Amerika Serikat dalam hal ini untuk adanya perdamaian di sana. Tetapi memang kan karena salah satu syaratnya itu adalah bahwa Hamas harus melucuti senjatanya, dan itu berarti siap untuk keluar dari jalur Gaza. Nah, mengapa kemudian teman-teman Israel selalu menginginkan untuk Hamas ini keluar dari jalur Gaza? Karena saya melihatnya dalam beberapa ulasan dalam beberapa pidato dari Perdana Menteri Israel ini, karena sebenarnya mereka ini lebih menginginkan tindakan preventif Jadi mereka itu sekarang ini berada pada posisi mencegah segala kemungkinan yang bisa membuat peristiwa 7 Oktober itu kembali terjadi di masa yang akan datang. Karena itulah Netanyahu itu kan dalam beberapa kesempatan dia selalu yang menyampaikan bahwa dimanapun Hamas berada, maka tidak ada tempat persembunyian bagi mereka karena Israel akan terus mengejar mereka. Bahkan beberapa waktu yang lalu kan ketika pihak Israel melakukan serangan di wilayah Qatar itu teman-teman untuk katanya menargetkan para pemimpin elit Hamas, dan ada yang bilang ada yang kemudian itu serangannya presisi tepat sasaran, tapi juga ada yang bilang bahwa itu sebenarnya enggak para pemimpin Hamasnya itu selamat katanya. Saya nggak tahu mana yang benar di antara dua informasi itu, tapi yang pasti peristiwa itu sudah terjadi dan itu memang pada akhirnya memunculkan beragam reaksi. Nah, yang menjadi menarik adalah akhir-akhir ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa Israel itu justru dianggap ataupun dipandang sebagai penyebab kesulitan yang terjadi di Palestina, terutama di jalur Gaza. Itu yang beberapa hari lalu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, bahwa dunia hari ini meskipun tidak semua menganggap bahwa Israel ini adalah sebab dari terjadinya kesusahan di sana, tetapi mereka lupa bahwa situasi hari ini ada yang menyebabkannya. Dan mereka selalu berorientasi pada peristiwa 7 Oktober 2023. Tapi memang begini kawan-kawan saya juga lihat bahkan orang-orang yang sering sekali berbicara dengan mengatasnamakan kemanusiaan, itu belum pernah saya dengar orang-orang itu mengecam tindakan Hamas serangannya pada tanggal 7 Oktober 2023 itu. Yang seringkali mereka lakukan adalah mengecam Israel manakala ada serangan. Dan yang terakhir yang paling ramai itu kan yang Iran Iran dengan Israel, ketika Iran kemudian menghajar Israel, itu kan yang dipuja-puji kan Iran Lalu kemudian ketika pihak Israel melakukan serangan, Israelnya dikecam. Jadi memang kalau kemudian kecaman-kecaman itu didasarkan pada aspek kemanusiaan yang murni, sulit sekali diterima sebagai sebuah kebenaran. Karena kalau itu didasarkan pada kemanusiaan yang murni, harusnya siapapun yang melakukan serangan dan siapapun yang menyebabkan situasi ini, itulah yang kemudian paling dimintai pertanggungjawabannya